Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi ini kita sudah membahas seputar amalan-amalan Betul. nih, tetapi masih banyak hal-hal yang bisa kita tanyakan nih kepada Pak Ustadz. Betul, Saya mau betul. tanya nih Pak Ustadz, Ya, jika misalnya seseorang itu mungkin memang dia dapat gangguan-gangguan sihir, ataupun dia memang merasa kayak suasana kehidupannya ataupun lingkungannya itu memang ada indikasi-indikasi terganggu gangguan sihir. Adakah amalan-amalan yang bisa dilakukan gitu Pak Ustadz untuk menghindari gangguan sihir ataupun mungkin ada ayat-ayat atau bacaan-bacaan tertentu Pak Ustadz? ya. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran yang kalau Oke. rutin kita bacakan, maka insya Allah dia akan eh, melemahkan atau membatalkan ikatan-ikatan sihir yang Iya. sudah masuk, atau dia akan menjadi pembentengan sehingga Jadi sihir pembentengan. yang belum masuk tidak bisa masuk. Yaitu membaca surat Al-Baqarah. Surat Ya, Al-Baqarah. surah Al-Baqarah. Jadi dengan kita rutin membacakan surah Al-Baqarah, maka dia akan menjadi pembentengan agar sihir tidak masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Dan kemudian kalau sihir itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menjadi syifa atau penawar Penawar. untuk membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan sihir yang ada pada diri kita. Oke. Atau paling ringan sebetulnya yang kita mudah untuk mengamalkan itu adalah al-mu'awwidzatain, yaitu Iya. membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Oke. Ya, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas dibacakan satu hari 3 kali pagi sama 3 kali sore. Oke, Dan itu Pak Ustadz. dilakukan setiap hari. Iya. Kemudian kalau mau ditambah ya sekalian digenapkan, tambah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas satu 3 lagi. ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Oke. Ini merupakan bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang kalau kita amalkan bisa menjadi pembentengan gaib dari gangguan sihir. Bisa juga mengamalkan setidaknya ayat kursi. Ayat kursi Pak ayat Ustadz, kursi. benar. Karena ayat kursi merupakan ayat yang paling ditakuti oleh setan. Kalau kita amalkan maka insya Allah dia akan menjadi pembentengan bagi diri kita sehingga Iya, betul. setan tidak bisa mengganggu. Oke. Seperti itu. Tapi mau nanya dulu nih satu pertanyaan lagi. Tadi kan pernah Iya. disinggung soal ayat kursi ya Pak Ustadz. Saya tuh pernah dengar ada orang yang ketika dia diganggu jin ya Pak Ustadz, dia kan membacakan ayat kursi ya Pak Ustadz. Tetapi malah dikoreksi nih sama Sama jinnya. Iya, Jinnya, benar, bacaan benar, kamu benar. tuh salah Oh, tuh. iya, benar. Yang benernya kayak gini. Jadi sebenarnya memang jin itu ada yang baik atau yang jahat atau sebenarnya yang mengoreksi itu memang untuk mengganggu Pak Ustadz. Itu Iya. gimana Pak Ustadz? Sebetulnya itu lebih kepada dia mengganggu. Iya. Jadi untuk menjatuhkan mental kita sehingga Iya kemudian betul Pak Ustadz. dia Iya. menganggap kita menganggap bahwa oh jinnya hafal ayat kursi juga. Iya betul Pak Ustadz. Akhirnya kemudian takut. Makanya ini banyak sekali ketika kita menerapi membacakan ayat-ayat ruqyah syariah, kemudian jin itu merasa hafal, dia ngikutin kita gitu ya. Betul Pak Ustadz. Maka apa yang kita harus lakukan ketika kita membacakan ayat kursi, dia ikut baca ayat kursi, kita baca Al-Ikhlas, dia ikut baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, dia ikut baca Al-Falaq, baca An-Nas, dia ikut baca An-Nas. Maka kita diam suruh dia yang baca. Oh iya oke Karena Pak ketika Ustadz. dia yang baca dia membakar dirinya sendiri. Oh iya Iya, betul betul betul, betul. Kenapa? Karena walaupun dia hafal Al-Quran sekalipun, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu adalah perbuatan zolim. Dan setiap perbuatan zolim akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan, itu akan menghancurkan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang ingkar, yang mereka kufur, dan Betul. bahkan dia melecehkan Al-Quran kan gitu. Oh iya betul Pak Ustadz. Seperti Oke, itu. seperti itu nih. Oke Pak Ustadz, aku mau nanya Iya. lagi nih. Gimana sih wujudnya jin dan sihir itu gimana wujudnya Pak Ustadz? Ya, sekali lagi jin sama sihir itu berbeda. Sihir itu adalah alat ya yang digunakan untuk menyakiti orang. Adapun jin itu adalah makhluk. Jadi kalau ditanya wujud berarti yang ada wujudnya adalah makhluk, yaitu jin. Jin itu tercipta dari api, jadi dia tidak punya bentuk, tidak punya wujud, dan dia tidak bisa terlihat gitu ya. Tapi dia bisa menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oke Gitu ya. Pak Ustadz. Makanya kalau di Indonesia jin itu akan tampil dalam bentuk mungkin kuntilanak. Kuntilanak. Iya benar. Pocong gitu gitu ya. ya. Iya betul betul. Kenapa? betul. Karena Wah, banyak Rakyat sekali. Indonesia atau masyarakat Indonesia menganggap bahwa jin itu seperti kuntilanak, Iya, seperti betul, Pak pocong Ustadz. gitu ya. Kalau kemudian kita datang ke misalkan ke Inggris, ke Amerika, itu setan cuma satu juga, Iya. itu Dracula Dracula ya, gitu betul, ya. betul, Kalau betul, di betul, Cina betul. juga satu vampir. Ada kan vampir gitu. betul. Dan itulah yang menurut mereka jin itu.
Iya, iya. Nah, adapun kita banyak jenis jinnya dan setan tuh memang dapat merubah bentuk menjadi perwujudan sesuai dengan yang kita fahami ya atau yang Oke. difahami oleh masyarakat yang ada di Indonesia gitu Iya, ya. iya. Nah, dia mau bentuk apa gitu ya, mau bentuk kuntilanak ya karena kan kalau kuntilanak ini kan dari mana asalnya kan kalau cerita-ceritanya ada orang yang mati bunuh diri. Betul, Pak Ustadz. Kemudian ada orang yang mati misalkan Ketika diperkosa betul, gitu ya. atau Betul. melahirkan ya, Ada Pak orang Ustadz. mati yang dia sedang melahirkan. Betul, Pak Ustadz. Maka dia akan menjadi ruhnya akan gentayangan menjadi kuntilanak. Iya, Pak betul. Ini kan Ustadz. isu-isunya seperti itu. Iya. Sebetulnya itu adalah cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu gitu ya, yang Iya. turun temurun padahal sebetulnya itu nggak benar. Betul. Ya, Nggak benar. Benar. Kenapa? Karena ruh yang orang sudah mati dia nggak bisa gentayangan. Iya. Kalau dia ruh orang beriman maka dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah dan dia lupa dengan urusan dunia. Betul. Tapi kalau dia ruh orang yang kufur kepada Allah maka dia sudah capek dengan siksaan yang Allah siapkan di alam barzah. Oke, Gitu ya benar. Sudah benar, sibuk benar. masing-masing. Jadi seperti itu ya. Iya. Dia nggak punya wujud dan tidak ada manusia yang bisa melihat wujud jin. Kalau ada orang yang bisa melihat misalkan setan, Iya, jin, betul. maka itu menunjukkan dalam tubuh dia ada setan. Oke. Dalam tubuh dia ada jin yang menjadi perantara untuk melihat. Iya, iya. Oh, iya, berarti betul, Pak betul. Ustadz cerita-cerita kalau misalkan orang yang meninggal terus tertahan di bumi itu Oh, iya, itu benar-benar. nggak Itu benar ya sebenarnya Pak salah Ustadz? ya, Pak Ustadz, Nggak ya? ada. Itu jadi Hmm. semuanya yang meninggal walaupun dia mati bunuh diri. Iya. Betul. Nampaknya sepertinya oh dia kan masih gadis, Iya. harusnya umurnya masih panjang. Betul, Pak Ustadz. Gara-gara dia bunuh diri, maka kemudian dia mengawalkan nyawanya gitu ya. Betul, Pak Sebetulnya tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hmm. Ya. Orang maut itu Mm-mm. ya, maut itu tidak akan bisa dipercepat dan tidak akan bisa diundurkan. Iya. Oke. Jadi kita berobat ikhtiar itu bukan memperpanjang umur. Kita berobat itu untuk memperbaiki kualitas hidup kita Oh, sehingga iya, kemudian betul. lebih sehat Mm-mm. gitu Iya, aja. betul. Kalau umur kita orang sehat bisa mati duluan daripada orang sakit. Betul, Iya. Pak Ustadz. Begitu juga tadi gitu ya. Jadi itu hanya tidak bisa diundurkan kematian dan tidak bisa dipercepat kematian. Percepat, benar-benar. Makanya kok orang bunuh diri itu bisa mati? Iya. Kan belum waktunya mati. Sebetulnya dia waktunya memang sudah mati. Waktunya Oke. memang ajalnya sudah datang. Iya, iya, iya. Cuman dia membuat kematiannya itu dengan sebuah kemaksiatan yaitu bunuh diri. Oke. Kalau dia nggak bunuh diri sebetulnya dia akan mati dalam kejadian yang lain. Oh iya, Kalau kemudian iya, benar. dia belum waktunya mati kan banyak sekali ya orang Iya, bunuh betul, diri itu betul, yang nggak betul. mati-mati gitu. Iya, Sampai- betul, betul, benar. betul. sampai betul. akhirnya dia bosan bunuh diri, Iya. akhirnya dia taubat kan gitu. Iya, betul. Saya kalau lihat di YouTube saya itu ada kisahnya seorang pemuda yang seluruh tubuhnya tatoan gitu ya. Iya, betul. Itu dia bilang dia suka sekali dengan rasa sakit sehingga kemudian setiap inci dari tubuhnya itu ditato gitu ya. Dan ketika ditato itu dia merasa nikmat yang luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya itu merasa dia ini nggak cukup. Akhirnya dia sering nabrakkan dirinya ke truk gitu ya, ke Waduh. mobil gitu. Tapi nggak Iya. mati-mati katanya. Iya, 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 betul. Gitu. Pak. Jadi dorongan-dorongan seperti itu. Jadi kalau nggak waktunya mati maka tidak akan mati. Oke. Gitu ya. Seperti itu. Oke, gimana nih Teh Sukma? Mau nanya Oke, apa lagi aku mau nih? nanya lagi nih. Pak Ustadz katanya Mm-mm. membaca surat Al-Jin sekian kali saat sholat malam bisa membuat kita melihat jin. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu benar? Iya, jadi gini. Ini termasuk amalan yang mengada-ngada dalam Islam. Waduh. Jadi amalan yang diniatkan bukan karena Allah, maka dia akan mendatangkan setan. Oke. Kenapa? Harusnya kan baca ayat surat jin itu membuat setan lari. Gitu. Iya, betul. Kok baca surat jin, setannya datangan semua. Gitu. Iya, Iya benar, juga, benar, Berarti iya, kan benar. niatnya bukan karena Allah, tapi Iya, niatnya betul. karena setan. Betul, Pak Ya, Ustadz. makanya niat ini penting. Ya, Iya. Jangan sampai kita mengotori niat kita sehingga kemudian ibadah kita itu tidak bernilai pahala, tapi justru jadi dosa. Betul. Ya, kenapa? Karena niat kita bukan karena Allah. Dan Allah itu sangat tidak suka, sangat membenci hambanya yang melakukan amal tapi bukan karena Allah. Allah cemburu. Iya, Kenapa cemburu? Kan kita harusnya ibadah untuk Allah. Tapi kita ibadah untuk makhluk. iya. Ya, kita sholat hanya karena dimarahi sama mama, sama Betul. bapak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini
sama saja kita menjadikan mereka berhala, bukan Allah Subhanahu wa taala yang Oh kita benar sembah. benar benar Pak Seperti Ustadz. itu. Oke, tetapi ini Pak Ustadz saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Misalnya kan kita kan ketahui bahwa sebenarnya porsi-porsi jin mengganggu manusia itu tergantung manusianya. Misalnya memang kalau misalnya seorang presiden dia pasti jinnya itu ya sekelas presiden lah ya kalau bisa dibilang ya. Dan orang biasa juga jinnya yang mengganggu juga sekelas orang biasa kemampuannya. Tetapi apakah cara membentengi dirinya itu sama Pak Ustadz? Ya. Jadi kalau cara pembentengan semua sama. Sama semua ya. Karena pada hakikatnya jin itu walaupun dia sepandai apapun, kalau pembentengan kita kuat, Iya. maka tidak akan mereka bisa mengganggu kita gitu ya. Betul. Walaupun jin yang diutus tentu berbeda-beda. Kalau ulama ya jenis jinnya mungkin lebih kuat, lebih lihai, lebih Betul. pandai dalam memanipulasi sehingga kemudian terjebak pada dosa gitu ya. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi memang ada tahapan-tahapan gangguan daripada jin dan syaitan itu. Tapi secara pembentengan sama, yaitu Oke. amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun kan dia seperti ini ya. Orang itu semakin levelnya tinggi, maka dia amalnya semakin tinggi, Betul. ya. Dan itu sebetulnya tidak bisa dilihat dari pangkat jabatan. Jadi belum tentu presiden lebih baik daripada rakyat jelata dari sisi amal. Betul. Dan belum tentu jin yang mengganggu presiden lebih kuat daripada jin yang mengganggu seorang pemulung yang ahli ibadah gitu ya. Betul. Pak Karena Ustadz. di sisi Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang dilihat adalah takwa, bukan kedudukan, bukan raja, bukan kaya, bukan miskin. Innallaha la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Oke. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana kamu berpakaian, menggunakan baju, dan Allah juga tidak pernah melihat fisik kamu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati. Hati. Hati ini yang tahu siapa? Hanya Allah. Iya, benar. Kita nggak bisa menilai seseorang. Iya. Ya, sekalipun kita lihat dia jahat, sekalipun kita lihat dia itu selalu melakukan hal-hal yang haram, Betul. kita tetap tidak bisa melihat hati. Betul. Ingat ya, Iya. ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia ingin bermaksiat, tapi lingkungan dia dari mulai lahir ada di situ, sehingga kemudian dia nggak tahu kalau itu adalah maksiat. Iya, betul. Dia tahu itu adalah sebuah kebiasaan Mm-mm. normal Iya. orang lain gitu ya. Makanya ulama mengatakan Allah itu lebih mencintai Iya. orang yang melakukan dosa, Iya. kemudian dia mau bertobat, Mhm. Mm-mm. daripada orang soleh yang tidak pernah terjebak dengan dosa. Betul. Ada orang soleh yang dari lahir sudah lahir di pesantren, Iya. kecil besar di pesantren, Betul, Pak Ustadz. ya hidupnya hanya sama laki-laki aja. Kalau laki-laki, yang perempuan hanya sama perempuan aja, sampai besar, sampai tua, sampai meninggal. Jadi nggak pernah bersinggungan dengan lawan jenis. Sekali bersinggungan dengan lawan jenis ya menikah dengan secara yang halal. Betul, Ya, Pak Ustadz. ada orang yang terlahir dari seorang ibu pezina, Mhm. pelacur Iya, misalkan. iya. Yang dia biasa melihat ibunya dibawa sama laki-laki lain gitu ya Betul. kan. Sehingga kemudian dia pun terjebak. Inilah dunia dia. Akhirnya dia juga jadi pelacur. Betul. Sehingga kemudian akhirnya dia dapat ceramah bahwa zina Iya. itu haram. Hmm. Jadi pelacur itu nggak boleh gitu ya. Iya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kemudian dia insaf, hijrah, kemudian benar-benar menjadi orang beriman. Justru Iya. ini lebih Allah cintain Iya. daripada orang yang dari pesantrenan itu sampai Betul. kemudian dia mati. Ya di pesantren, nggak keluar dari Iya, pesantren betul, gitu. betul. Paham ya? Paham, paham. Nah, makanya kalau ada pendosa, Mm-mm. jangan pernah menghina diri sendiri. Aku ini pendosa, aku ini nggak punya tempat di dunia, nggak boleh. Betul. Ya, walaupun kita pendosa, kita tetap optimis kalau kita bertobat pasti Allah akan ampunkan. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Iya. Sekalipun kita belum bisa meninggalkan dosa yang masih kita lakukan, Iya. tapi kita berdoa kepada ya Allah, tolong ya Allah, keluarkan aku dari sini apapun caranya. Mhm. Maka Allah nanti punya cara sendiri bagaimana mengeluarkan kita dari gemerlapnya dosa yang kita amalkan. Oke, seperti itu. Ternyata Tetapi seperti nih Pak itu Ustadz ya, saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Misalnya memang seseorang ini ya Pak Ustadz ya, dia itu bagaimana ya, misalnya dia seorang yang dia itu ada gangguan jin ya Pak Ustadz. Mm. Tetapi dia ini
memang sudah berikhtiar, tetapi mungkin memang masih ada gangguannya terus-menerus nih Pak Ustadz, tidak berhenti-berhenti. Tapi tunggu dulu Pak Ustadz, ada yang mau lewat nih. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan lebih lanjut membahas seputar hal-hal yang menyangkut tentang Iya, amalan-amalan yang betul. bisa menghindari kita dari sihir dan jin. Dan tentunya tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.